Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7219 sampai dengan bab 7222. Selamat mendengarkan. Bab 7219. Melihat ekspresi kosong Harvey York, Fenua Bisuri menghela nafas dalam hatinya, dan menghancurkan serangga di telapak tangannya menjadi bubuk dengan tenang. Meskipun itu hanya konfrontasi skala kecil antara kedua belah pihak, Fenua Bisuri juga memahami dengan jelas mengapa Olivier Suri menderita kerugian yang begitu besar di depan Harvey York. Setelah itu, Fenua Bisuri menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Perwakilan York, mungkin saya, seorang lelaki tua, membuat kesalahan. Biarkan saya mengatakannya dengan cara lain. Cucu saya Olivier Suri menghadapi situasi yang sangat merepotkan dan membutuhkan seni bela diri master. Hanya dengan begitu saya dapat menyelesaikannya. Dan latihan yang saya latih tidak begitu mampu. Sederhananya, yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa saya berharap Anda dapat bertindak. Saya percaya bahwa dengan kultivasi seni bela diri Anda pasti bisa menyelamatkan cucuku. Selama kamu bersedia bertindak, apapun hasil akhirnya, aku akan selalu berterima kasih padamu, dan apapun yang terjadi di masa depan, kami, Whiteham, akan selalu berdiri di sisimu." Berkata saat mengatakan ini, Fenua Bisuri tidak tahu seperti apa rasanya. Dia adalah ahli seni bela diri, jadi setelah kecelakaan Olivier Suri, dia menilai bahwa hanya ada segelintir orang yang dapat meninggalkan nafas batin pada Olivier Suri, dan dia tidak dapat menyelesaikannya. Setelah menghitung dan menghitung, Harvey York adalah orang yang paling mungkin bergerak. Untuk masalah ini, Fenua Bisuri tanpa malu-malu memohon kepada 7 keluarga lainnya, bahkan pergi ke pendeta untuk meminta bantuan. Tetapi bahkan pendeta besar, yang dianggap mampu, tidak memiliki cara untuk memberikan bantuan apapun kepada Olivier dalam masalah ini. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Harvey York mungkin yang melakukan. Dalam keputusasaan, Fenua Bisuri hanya bisa memimpin tim untuk menemukan Harvey York. Meskipun dia ingin menamparkan Harvey York sampai mati. Tapi masalahnya, mengingat hidup dan mati cucunya, dia akhirnya memutuskan bahwa dia harus menundukkan kepala dan mengaku. Lagi pula, dari 2 ahli warisnya, satu sekarang dalam kepompong dan tinggal di Pagoda Ninggu. Yang lain tidak bisa hidup atau mati sekarang, jika dia tidak meminta Harvey York untuk bergerak, kepada siapa lagi dia bisa berpaling. Ketika Harvey York mendengar kata-kata kepercayaan diri Fenua Bisuri, dia memiliki ekspresi serius, dan kemudian tersenyum ringan, dan berkata, "Awalnya, sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H, saya dapat dianggap sebagai penguasa masa depan Jiecheng. Dalam keadaan seperti itu, jika sesuatu terjadi pada orang-orang di Jiecheng, dan Patriark Suri, Anda datang untuk menyerah lagi, adalah normal bagi saya untuk mengambil tindakan. Tapi masalahnya, sekarang seseorang datang mengganggu saya, dan mereka masih ingin mengguncang orang. Saya khawatir begitu saya pergi, seseorang akan menghancurkan aula seni bela diri saya. Pada saat itu, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Guru Longmen? Jadi, saya tidak bisa pergi sekarang, saya harap Anda bisa mengerti, Patriark Suri." Berbicara tentang ini, Harvey York tampak tak berdaya. Mendengar kata-kata Harvey York dan melihat ekspresi Harvey York, Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins hampir memuntahkan seteguk darah tua. Mereka berdua mengira mereka sangat kejam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Harvey York, seorang bajingan, 10.000 kali lebih kuat daripada mereka saat menggunakan 2 trik mendorong perahu dengan arus dan membunuh dengan pisau. Sedetik yang lalu, mereka berpikir bahwa Fenua Bisuri akan membantu mereka. Pada detik ini, mereka semua sangat berharap Fenua Bisuri dapat berbalik dan pergi. Kalau tidak, jika mereka ditampar oleh orang yang mereka panggil, mereka berdua akan dipermalukan. Fenua Bisuri sedikit mengernyit saat ini, lalu berbalik dengan ekspresi acuh tak acuh, melirik Joanna Jessie dan Jimmy Hawkins, dan berkata, "Hanya kalian berdua yang punya nyali untuk menyusahkan perwakilan York." Bab 7220. Setelah mendengar ini, Joanna Jessie gemetar, dan kemudian berkata dengan malu-malu, "Kesalahpahaman, Patriark, semuanya salah paham." Meskipun dia adalah penjilai, dia juga tahu betul bahwa di dunia penguasa kota, energi 7 leluhur tak tertandingi, dan bahkan memiliki pengaruh yang cukup dalam skala global. Jika 7 leluhur agung ingin bergerak, mereka bisa bunuh diri dalam hitungan menit. Adapun Villa Dewa Pedang,
dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia menjadi gila dengan patriark demi putrinya yang tidak patuh? Yoanna Jessie, yang dengan jelas menyadari hal ini, segera mengaku. Kesalahpahaman, kurasa ini terlalu singkat, bahkan jika kau kebetulan lewat, itu bukan kebetulan. Fenuabisuri terlihat sangat dingin saat ini. Aku sudah tua, meskipun aku tidak ingin memperhatikan urusan juniormu di hari kerja. Tapi kamu bahkan tidak memperhatikan perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H. Apakah kamu masih punya aturan di hatimu? Apakah kamu masih memiliki hukum raja di hatimu? Harvey York berkata sambil minum teh, ngomong-ngomong, Patriark Suri, dikatakan bahwa kamu adalah pendukung kedua orang ini. Apakah ini benar? Melihat Harvey York tampak penasaran dengan ekspresinya, dan Yoanna Jessie hampir memuntahkan seteguk darah tua, tetapi dia harus menundukkan kepalanya. Saat ini, Yoanna Jessie hanya bisa berkata dengan malu-malu, Patriark Suri, semuanya benar-benar salah paham. Karena seseorang merebut tongkat Musa, kami sangat gugup. Anda tidak boleh menganggap serius hal-hal ini, kami benar-benar berbicara omong kosong. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengakuinya, kata Fenuabisuri dengan dingin. Terlebih lagi, orang yang kamu sakiti adalah perwakilan York. Kemarilah, patahkan kaki mereka dan lempar mereka ke jalan. Petik 2. Di masa depan, tidak ada yang akan mengganggu perwakilan York. Bunuh tanpa ampun. Jelas nah, karena orang besar seperti Fenuabisuri telah memutuskan untuk mengantri, dia secara alami memahami alasan mengapa dia harus memilih. Jadi saat ini, dia tidak punya omong kosong, tapi biarkan orang mematahkan kaki kedua orang itu dengan rapi. Mendengar perintah Fenuabisuri, lebih dari selusin pria tangguh berjas keluar, dan masing-masing mengeluarkan tongkat di pinggang mereka. Yoanna Jessie menjadi pucat, dan berkata dengan tajam, Patriark, apakah Anda tahu konsekuensi dari apa yang Anda lakukan? Petik 2. Menyinggung Villa Dewa Pedang kita adalah masalah kecil. Menyinggung Atlantis adalah masalah besar. Kita orang negara H sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyerang orang Barat. Jelas bahwa Yoanna Jessie, yang telah berada di dunia Barat selama bertahun-tahun, benar-benar menganggap dirinya sebagai juru bicara dunia Barat. Melupakan nenek moyang, mengetahui musuh internal dan eksternal, menunjukkan rasa malu. Fenuabisuri tampak acuh tak acuh, lalu menamparkan wajah Yoanna Jessie dengan punggung tangannya. Orang lain mungkin juga menjilati anjing. Tapi bagaimana mungkin seseorang seperti Fenuabisuri menjadi anjing penjilat di dunia Barat? Setelah itu, Patriark Suri melangkah maju, langsung menginjak Yoanna Jessie, dan berkata dengan dingin, aku akan menyentuhnya sekarang. Apakah kamu akan menghentikanku? Kalau begitu hentikan satu dan tunjukkan padaku. Sambil berbicara, Fenuabisuri berbalik dan menendang Jimmy Hawkins ke tanah. Di matanya, apakah itu Yoanna Jessie atau Jimmy Hawkins? Tidak ada perbedaan di antara mereka. Bab 7221. Setengah jam kemudian, lebih dari selusin ambulans yang meraung membawa pergi Yoanna Jessie dan Jimmy Hawkins. Selain itu, ada petugas yang bertugas membersihkan tanah untuk membersihkan segala kotoran yang ada. Atau, mereka juga membereskan kemungkinan bukti pada saat yang bersamaan. Harvey York sangat puas dengan tindakan Fenuabisuri. Lagi pula, setelah Fenuabisuri melakukan tindakan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain berdiri di sisi Harvey York. Oleh karena itu, Harvey York secara alami memilih untuk membalas. Setelah sarapan, dia pergi ke Whiteham dengan sangat baik. Meskipun Harvey York dapat menyelesaikan masalah dengan memberitahu Fenuabisuri untuk menepuk titik akupuntur manapun yang dia inginkan selama dia mau. Tetapi dalam banyak kasus, lebih baik semua orang mundur jika mereka ingin tampil. Dan pada saat yang sama ketika Harvey York pergi, dia berada di sebuah rumah bobrok tidak jauh dari Balai Seni Bela Diri Longman. Pada saat ini, Alicia Chen melihat gambar di layar, dan setelah sekian lama, dia menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, bajingan, apakah dia putra takdir, atau dia sangat beruntung? Semua rencana kita gagal ketika diterapkan padanya. Biasanya, orang lain telah memprovokasi begitu banyak orang, dan mereka pasti sudah lama mati tanpa tempat untuk mati. Saat mengatakan ini, Alicia merasa ingin menatapnya tanpa berkata-kata. Mengapa begitu sulit untuk menginjak Harvey York belaka? Ini tidak masuk akal. Yang paling penting adalah, menilai dari pemandangan hari ini, mungkinkah Patriark Suri sudah berdiri di sisi Harvey York secara terbuka? Jika ini masalahnya, maka akan ada masalah besar dan sangat menyenangkan.
Lelaki tua Fenuabi Suri ini awalnya orang gila. Untuk orang seperti dia, kepentingannya sendiri lebih dari 100 kali lebih penting daripada apapun. Sisi Harvey York. Tapi kita tidak harus terlalu khawatir, lagi pula, dia bukan bidak yang baik sejak awal, atau jika dia benar-benar melihat karakter Fenuabi Suri dengan jelas, maka dia sangat tenang. Yang benar-benar kita butuhkan adalah Villa Dewa Pedang. Sekarang Villa Dewa Pedang benar-benar ada di pihak kita. Putaran ini, kita tidak dianggap sebagai pecundang. Berbicara tentang ini, Diego Chen masih tampak seperti dirinya sendiri ekspresi menyusun strategi. Dan mendengar ini, Alicia Chen tidak tahu seperti apa rasanya. Kakak laki-laki saya telah membuat pengaturan selama ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hal-hal yang dia atur akan jatuh ke tangan orang lain satu persatu. Bahkan bidak catur yang berguna seperti punuk putih jatuh ke tangan orang lain. Ini pasti membuat orang bertanya-tanya apakah saudaranya benar-benar kurang beruntung. Tapi tidak peduli apa, sejak kakak laki-lakiku berkata begitu. Alicia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa berdiri dan menamparkan wajah kakaknya. Jadi pada saat ini dia hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya ketika dia mengenali semua ini. Tetapi setelah menggertakkan giginya beberapa saat, dia masih berkata dengan lembut, "Ngomong-ngomong, saudaraku, tiba-tiba aku merasa bahwa bahkan Patriark Suri benar-benar ada di pihak Harvey York. Tapi Olivier Suri, bukankah seharusnya begitu?" Bab 7222. Olivier Suri. Mendengar nama ini, ekspresi dingin muncul di sudut mulut Burion Chen. Alicia, orang lain tidak mengerti, apakah kamu tidak mengerti karakter Olivier Suri? Baginya, siapapun yang memiliki susu adalah seorang ibu. Cukup taruh, bahkan jika Patriark Suri dan Harvey York berjalan seiring, semua keluhan dan keluhan akan hilang. Tapi Olivier Suri, begitu dia kembali ke masa jayanya, hal pertama yang akan dia lakukan, pasti terus bersama Harvey York. Juga, jangan lupa, untuk Olivier Suri, yang paling dia inginkan adalah Alexandra Chen. Alexandra Chen membenci Harvey York atas kejadian sebelumnya. Intinya, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Berbicara tentang ini, Burion Chen memiliki ekspresi menyusun strategi. Jadi, kita tidak perlu khawatir, punuk putih akan sepenuhnya beralih ke Harvey York. Terkadang, itu adalah berkah tersembunyi. Lagi pula, ini adalah wilayah kita. Kita masih bisa dikalahkan. Tidak bisakah orang luar membimbingmu? Mendengar ini, Alicia sedikit santai, dan berkata, "Saudaraku, kamu benar, Harvey York adalah bajingan, dia jelas orang luar, dan dia berani menggunakan Liga Beladiri Negara khas setiap hari. Dia berpura-pura menjadi perwakilan dari Liga. Dia benar-benar tidak mengerti betapa mewakili identitas dan status ini. Dari sudut pandang ini, apakah kita harus berterima kasih padanya?" Mendengar ini, Burion Chen tersenyum, menyipitkan matanya dan melihat ke arah lain, dan berkata dengan suara rendah, "Siapa bilang tidak?" Alicia mengingat hal lain, dan berkata, "Saudaraku, Harvey York, bajingan itu, bukankah dia membuat masalah penting dari pendeta? Pendeta muda, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan terhadapnya? Pada saat itu, Harvey York akan mati tanpa penguburan." Bagi Aula Beladiri Chen, selama Wiley Sloan belum kembali. Sekarang Wiley Sloan kembali. Jika Burion Chen ingin terus mengambil posisi, dia harus melakukan banyak hal dengan hati-hati, dan dia tidak boleh melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Untuk keberadaan yang merepotkan seperti Harvey York, cara terbaik adalah meminjam pisau untuk membunuh seseorang, bukan yang lain. Mendengar kata-kata dari pendeta, ekspresi Burion Chen menjadi main-main. Saya mendengar bahwa pendeta muda itu sama sekali tidak menganggap itu kecelakaan yang terjadi di pelelangan hari itu. Lagi pula, kata-kata dalam heksagram, hanya para pendeta tingkat tinggi tahu. Bahkan jika Harvey York memiliki kemampuan untuk memperbaiki langit, tidak mungkin menghitung semua ini. Jadi, pendeta muda percaya bahwa bagian dalam harus diselesaikan terlebih dahulu saat berperang melawan di luar, dan hanya mereka yang menjual bagian dalam kepada pendeta. Orang-orang harus mencari tahu terlebih dahulu dan menyelesaikannya. Kemudian ketika kita berurusan dengan bajingan Harvey York ini, kita benar-benar dapat melakukannya untuk selamanya, memutuskan bahwa Harvey York harus memiliki respons internal. Dia mengangguk dan berkata, "Setelah identitas pemimpin kota ditentukan, Harvey York selesai. Orang-orang dapat menyelamatkannya." Burion Chen tersenyum sedikit, dan berkata, "Tidak apa-apa, biarkan pendeta menyelidiki masalah ini perlahan, saat buktinya kuat, kematian Harvey York sudah dekat." "Terima kasih sudah mampir,
Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.